Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. So guys, untuk kali ini topik yang akan saya react yaitu Elon Musk incar ibu kota negara baru Indonesia hingga dunia terancam perang. Macam mana tu? Apa cerita nih guys? Jadi baru-baru ini Jokowi telah berkunjung ya ke pabrik Elon Musk di Amerika Serikat dan di situ nampak gayanya macam Elon Musk ni dia bersetuju ya untuk membuat perusahaan di Indonesia guys. Jadi yang di sini nih yang saya tengok Elon Musk incar ibu kota negara baru Indonesia hingga dunia terancam perang. Macam mana ceritanya nih guys? Ayo kita semak video ni. Sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel CNBC Indonesia ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support juga dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi guys, jangan kita berlama-lama. Kita semak dulu video ni. Apa ceritanya nih? Kenapa sampai dunia terancam perang? Macam mana tuh? Sama-sama kita saksikan video ni. Jom. Oke, selanjutnya ada info yang juga tidak kalah menarik di mana Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengatakan bahwa bos SpaceX Elon Musk mengincar ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur dan untuk menjadi lokasi peluncuran dari pesawat berkecepatan tinggi SpaceX. Oh, dijadikan lokasi peluncuran roket SpaceX ya guys. Wow, menarik nih. Selain di ibu kota baru, SpaceX juga disebut melirik Biak Papua sebagai tempat peluncuran pesawat. Menurut Suharso, jika hal ini terwujud, maka jarak Indonesia-Amerika Serikat dapat ditempuh hanya dalam waktu 2 jam saja. Selain itu, juga akan mempersingkat pergerakan dari Indonesia ke negara-negara Asia lainnya. Artinya di sini ada lokasi yang menjadi pilihan di Papua satu, di ibu kota Indonesia baru ini satu. Wow. Hal ini merupakan salah satu bagian dari rujukan teknis yang di luar dari master plan atau rencana induk ibu kota negara. Rencana mengatakan pelepasan rujukan teknis dari master plan ditujukan agar nantinya rujukan tersebut bisa selalu adaptif terhadap perkembangan baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Memang teknologi, sebab yang saya nampak juga perbincangan dengan Elon Musk ya. Ada beberapa kenyataan persetujuan kenapa Elon Musk tertarik dengan Indonesia ni disebabkan sumber daya alam yang terdapat pada Indonesia tu mencukupi untuk kalau macam membuat roket macam tu guys. Itu salah satu kelebihan pada Indonesia di mana perusahaan besar ni guys, ini pembuatan roket ni guys, SpaceX Elon Musk punya ni. Ini kah kawasannya? Belajar dari Antam di 2021, mohon ini jangan-jangan nanti kayak kisah baterai listrik Tesla milik Elon Musk kemarin yang sempat ini bikin se-Indonesia semangat, akhirnya banyak yang nyangkut, saham sampai harganya terbang, ternyata cuma PHP. Jadi harus kita benar-benar pelajari dulu ya, jangan terlalu excited dulu terkait dengan informasi. Semoga nggak di PHP lagi gitu ya Ana. Tapi memang demi kemajuan teknologi di Indonesia, berharap saja lah ya bahwa ini bakalan jadi ke depannya. Nah soalnya kalau jadi begitu ya, selain nambah pinter orang-orang Indonesia buat beradaptasi sama high-tech, ini juga mungkin bisa loh untuk nambah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia. Karena tadi jaraknya ya bisa Amerika Serikat ke Indonesia ini bisa hanya mencapai 2 jam saja. Iya, semoga ketika itu terjadi sudah tidak ada COVID-19 ya, jadi tidak ada Omikron yang dibawa dari luar juga begitu. Tapi ya memang nambah dari orang kita juga yang harus punya cita-cita biar bisa menginjakan kaki ke Amerika begitu ya. Ngomong-ngomong, tapi nanti harga tiketnya berapa ya kira-kira ya? Hanya segelintir saja yang bisa memanfaatkan fasilitas itu. Iya benar sekali. Nah sekarang aja kalau kita lihat tiket dari Jakarta Washington kalau PP begitu ya, ini sekitar 16 hingga 17 juta rupiah tiketnya. Nah itu kalau juga di total PP-nya sekitar 48 jam ya, which is ini quite long juga. Nah kalau beneran nih pesawat Om Elon Musk ini jadi dengan PP hanya sebesar ya selama 4 jam saja, ini pasti tiketnya harganya bakal premium banget kali ya, karena pastinya men-save a lot of time nih. Iya, dari 48 jam jadi 4 jam, wow ini jauh sekali. Kalau kita kalikan harganya juga mungkin berkali-kali
kali lipat begitu ya. Dan di ibu kota baru kita nanti kita berharap ya kalau proyeknya bisa cepat selesai dulu ya. Yang penting ibu kota barunya cepat selesai. Kalau nanti mau ada kerjasama dengan Tesla ya boleh lah ya. Iya, selesai dengan cepat dan bersih sih harapannya ya. Secara kemarin Bupati Penajam Pasar Utaranya aja ini sudah diciduk KPK. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Jadi kedepannya tidak ada korupsi lagi begitu, Mon. Itu harapan rakyat jelata ya guys di Indonesia. Jadi bermakna di sini incaran ataupun keinginan Elon Musk masuk ke Indonesia itu daripada tahun lepas lagi ya guys sudah viral sebenarnya, dan ternyata di sini apabila Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan rasanya disitulah yang di Kalimantan tuh yang dinamakan Nusantara kalau tidak silap ya. Di situ apabila dibangunkan Elon Musk pun rasa macam itu tempat yang sesuai untuk pusat ataupun mungkin dia punya tempat pabrik dibuat di situ, penempatan roketnya kah begitu. Jadi ternyata di sini negara Indonesia ni mempunyai kekuatan sebenarnya dari segi sumber daya alam, dan juga ini menjadi satu kebingungan juga ya rakyat di mana apabila Elon Musk masuk di situ hingga dunia terancam perang ya guys. Mungkin orang takut ya sebab apabila roketnya ada bermakna dari segi teknologi pada negara Indonesia tuh sudah meningkat setingkat lagi ya melonjak naik ke atas. Sebab apa? Teknologi ini roket yang disediakan ini adalah untuk keperluan Starlink ya guys. Starlink yang boleh mengakses ya banyak perkara. Jadi itulah makanya dunia sampai terancam perang. Takutnya orang pada Elon Musk ni masuk ke Indonesia ni disebabkan itu. Jadi kalau kita tengok dari sudut peperangannya memang begitulah, tapi dari sudut positifnya apabila Indonesia bekerja sama dengan Elon Musk ni maka dari segi kekuatan Indonesia itu dari segi pertahanan, dari segi dia punya kestabilan politik, dan juga dari segi dia punya ancaman-ancaman luar lagi terkawal dan juga dapat kekuatan di situ. Jadi inilah projek yang akan dilakukan bersama dengan Elon Musk, di mana apabila Jokowi baru-baru ini menemui Elon Musk, dan Elon Musk pun rasa macam bersungguh ya dengan pelawaan Presiden Jokowi itu, dan dia tertarik sangat kepada Indonesia ni. Yang paling utamanya dia cakap ini Indonesia ni mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak dan cukup untuk proses ataupun keperluan apabila projek yang dilakukan itu berjalan di Indonesia. Jadi guys, ini satu kebanggaan juga sebenarnya terhadap negara Indonesia, karena tidak sebarangan ya Elon Musk masuk pergi mana-mana negara ya. Bukan saja di Indonesia, ini Indonesia sebenarnya dia bertuah sekali sebab dipilih oleh Elon Musk untuk bekerja sama. Kalau macam Malaysia rasanya tidak lagi guys. Jadi itulah sebenarnya kepentingan diplomasi yang baik ya, dan juga macam mana kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi itu menjadikan negara-negara asing dan juga perusahaan asing tertarik dengan Indonesia. Jadi kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi ini telah terbukti menarik ramai pelabur-pelabur asing untuk melabur ke negara Indonesia. Jadi guys, inilah Elon Musk incar ibu kota negara baru Indonesia hingga dunia pun terancam perang. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan program yang berlaku nanti nih guys bersama dengan Elon Musk dan Indonesia? Apa pandangan kalian? Jadi kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja. Semoga urusan bersama dengan Elon Musk nih berjalan dengan lancar. Lagi-lagi di ibu kota baru Indonesia tu sudah semestinya tempat baru dan juga suasana baru. Jadi dari segi dia punya security itu perlu ada juga kan guys. Jadi inilah teknologi yang baru akan masuk ke negara Indonesia tidak lama lagi. Jadi tahniah dan syabas ke atas negara Indonesia kerana setingkat lagi telah mencapai satu
pencapaian yang sukar untuk diperolehi daripada mana-mana negara. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.